Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Artinya nama Allah yang paling utama itu adalah Ar-Rahman. Makanya dalam surat Al-Fatihah pun yang pertama disebut Ar-Rahman, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman. Jadi sifat yang disifati dalam nama Allah itu yang pertama adalah sifat pengasihnya Allah. Itu ini yang harus kita perdalam dulu pembahasannya. Kenapa Ar-Rahman? Ya karena Allah itu sangat sayang sama hambanya. Sangat menyayangi hambanya. Hambanya saja yang tidak ngerti disayang. Itu. Jadi sekali lagi, Allah itu sangat menyayangi hambanya. Hambanya yang tidak ngerti disayang atau tidak tahu disayang atau tidak mau tahu kalau dia disayang. Tuh. Maka lahirlah sikap-sikap acuh, sikap-sikap yang tidak tahu diri bahkan. Sikap yang orang Jawa bilang kecipir merambat koro. Sing dipikir ora rumongso. Jadi Allah begitu menyayangi kita, Allah begitu perhatian terhadap kita, Allah begitu menjaga kita dengan memberikan petunjuk-petunjuk lewat para rasulnya di dalam kitab sucinya. Tapi kita tidak percaya sama para rasul. Kalaupun percaya ya hanya di bibir aja, sunnahnya nggak diamalkan. Allah memberikan lewat guidance dalam kitab sucinya. Tapi kita ya jarang buka kitab suci kita. Nah, alhamdulillah dulur-dulur sini, alhamdulillah ya. Sampean dan saya bersyukur. Karena kita ini alhamdulillah ya. Jadi kasih sayang Allah melalui para utusannya itu sebuah bentuk manifestasi sayang yang tidak ternilai itu mahalnya. Jadi kita ini ibarat anak seorang ibu ya, yang disuruh belanja. Saya pernah ngasih analogi itu. Sudah dikasih catatan belanja, tapi ternyata di jalan malah uang belanja itu kita pakai untuk jajan, beli ini, beli itu, nggak balik-balik. Lalu seorang ibu itu nyuruh kakaknya untuk jemput jemput adikmu itu kemana kok nggak balik-balik. Si kakak ini datang untuk memperingatkan, Dek, kamu kok gitu? Kamu itu kalau tadi misalnya pulang belanja dengan jelas gitu malah kasih bonus sama ibu kok. Kasih uang jajan tambahan, kok malah gini, awas kamu nanti dijewer kamu. Kakak ini memperingatkan. Ini kakak ini diperintah oleh ibu itu dalam bentuk kasih sayang seorang ibu. Bukan karena kebencian. Sampai kalau di rumah misalnya dijewer karena uangnya habis, ya itu kasih sayang juga. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang diutus ke bumi itu untuk belanja. Belanja apa? Belanja amal. Untuk bekal pulang. Digawani apa? Dibekali kesehatan, tubuh sempurna, alam, sumber daya alam yang bagus. Itu uang belanja itu. Lalu catatan belanjanya apa? Yang perlu dibelanjakannya kita baca Quran hadis ini. Catatan itu, ini loh yang perlu kamu lakukan, ini yang tidak boleh nih. Ini kayak beli berambang, udah ada aturannya jelas tuh. Tapi ternyata di dunia kebanyakan manusia menggunakan sumber daya yang Allah berikan, yakni modal belanja tadi, bukan untuk sesuai dengan catatan yang ada dalam Quran hadis, tetapi dipakai berdasarkan nafsunya sendiri, main kelereng, gitu loh. Ya main rumah-rumahan mewah, main mobil-mobilan yang rumah-rumahan megah, mobil-mobilan mewah, kan gitu.
hiburan-hiburan sepuasnya. Loh. Kemudian Allah memerintahkan dalam tanda kutip kakak kita. Siapa? Para nabi, para rasul. Untuk mengingatkan, qul, gitu kan. Katakanlah Muhammad, ud'u, kan gitu. Panggillah, serulah, taatlah kepada Allah, serulah Ar-Rahman. Gitulah. Gitu. Ingat toh, gimana kok kamu itu dulu disuruhnya gimana? Disuruhnya pada saat awal ke bumi itu disuruhnya gimana kok terus hidupmu kamu pakai untuk nafsumu sendiri itu ya apa lele sebentar toh sebentar gitu itu kita Allah itu. Misalnya dalam surat Al-Zariyat itu kan juga disebutkan tuh tentang bagaimana kita diingatkan. Lalu di ayat lain disebutkan Allah sampai berfirman lewat para rasulnya, kakak kita tadi itu ya, yang ngingetin kita itu kan. Lele ma uridu minhum mirzaqi wa ma uridu ayyudhaimun lele manusia. Kamu itu loh. Allah itu kata Allah, tidak aku inginkan kamu ke dunia itu hanya untuk nyari rezeki, duit, tok gitu itu enggak. Juga kamu itu enggak tak suruh untuk memberi aku makan loh. Kok hidupmu, waktu, tenaga, pikiranmu hanya untuk nyari makan, tok hanya untuk nyari duit. Tok itu gimana kok sampai lupa aku itu, kata Allah. Itu dalam ayat ma'uritu minhum mirzaqi wa ma'uritu ay yut'im. Ayat itu jelas bentuk kasih sayang Allah. Jadi ketika kita di ayat 110 surat Al-Isra yang kita kaji ini, ma'uritu minhum mirzaqi apa? Qulitu Allah, serulah, panggillah Allah. Itu biar kita ingat kembali janji kita, tugas kita di bumi itu apa. Jadi diingatkan lagi. Lalu ayyama tad'u falahul asmaul husna. Kamu mau menyeru Allah, memanggil Allah dengan nama manapun, semuanya nama-nama baik, yakni asmaul husna. Nah, terkait asmaul husna dulu. Itu sebenarnya adalah nama-nama sebagai sebuah ungkapan, sebagai sebuah manifestasi dari rasa cintanya Allah. Jadi kalau sampean mencintai seseorang, itulah biasanya seseorang itu punya panggilan-panggilan sayang ya. Babe, apalagi. Honey. Matahariku, my sunshine. You are my sunshine. Gitu. Kamulah sinar apa? Ini, wis macam-macam lah. Padahal namanya Pagiem, Parijo. Tapi bagi sing mencintai punya panggilan dan julukan yang bermacam-macam karena saking cintanya. Maka Allah memberi Nabi Muhammad SAW wahyu panggilan nama-nama Allah saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Dan Allah pun saking cintanya kepada manusia tuh. Di Asmaul Husna itu begitu. Jadi walillahil asmaul husna gitu kan. Yad'u biha. Nah, pada ayat tersebut itu jelas kalau kita buka di surat ya bersama-sama kita buka surat di Asmaul wallahul khaliqul bariul lahul asmaul husna itu ada pada surat Al-Hasyr. Ya, nanti kita buka sama-sama ada banyak itu. Pertama di surat Al-Hasyr ayat 24 itu juga bicara tentang Asmaul Husna. Moga dibuka. Kemudian nanti juga di surat Al-A'raf ayat 180. Moga dibuka. Kalian yang tadi belum baca surat Al-Hasyr ayat 24 itu juga bicara tentang Asmaul Husna. Lalu surat Al-A'raf ayat 180 itu juga bicara tentang Asmaul Husna. Moga.
Sudah ketemu? Monggo silakan. Al-Hasalat 24 sudah ketemu? Silakan Mario. Sudah, belum ketemu? Izin Gus. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sampai dan saya sebenarnya. Kenapa Asmaul Husna itu penting ya? Jadi kalau ritme hidup kita, ritme biometrik kita itu, ritme frekuensi head kita itu bersamaan dengan frekuensi alam, itu nanti hidup kita itu enak gitu loh, enjoy menjalankan aturan Allah itu. Kenapa? Karena gini loh, alam semesta ini itu bertasbih kepada Allah. Alam semesta ini selalu melantunkan asma-asma Allah, baik yang di langit maupun di bumi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Apa yang ditasbihkan? Lahul asmaul husna. Itu gitu. Jadi kalau kita, makanya Pak Guru Mutala sering ngajarin kita, konsep hidup itu satu adalah kuat karena berdoa sedang apapun, dimanapun, kapanpun, kan gitu. Saat berdiri, duduk, berbaring, bekerja, saat santai, saat istirahat, sama banyak berdoa, banyak menyebut asma Allah, terutama tengah malam bangun tahajud. Itu jadi nanti akan bersama dengan semesta gitu loh kita itu. Gitu. Jadi malah perintahnya jelas. Jadi ya Allah, Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Malah perintahnya jelas. Dan bahwa dalam surat Al-A'raf ayat 180 kan dia. Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallah. Sekarang ayo kita bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng melafalkan asmaul husna, oke? Okay? Ayo bareng-bareng melafalkan asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Alim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Mutakabbir, ya ya Mu'min, ya
Hafiz ya Muqit Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib ya Samad, Ya Hakim ya Wadud Ya Majid ya Aziz ya Syahid ya Ahad ya Wahid ya Qawi ya Matin ya Halim ya Muhsin ya Mughni ya Mu'id ya Mu'in ya Hamid ya Hayyu ya Qayyum ya Wahid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Wali ya Muta'ali ya Tawwab ya Muqim ya Jadi itu beberapa 99 Asmaul Husna digenapkan dengan Allah menjadi berapa? 100. Itu adalah ungkapan cinta Allah kepada kita maupun kita kepada Allah yang dikomandani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka itu. Kemudian kita dalam Asmaul Husna itu juga harus paham maknanya ya. Nanti di sana kemudian tumbuh rasa ikhlas, tumbuh rasa tawakal. Karena di situ kan ya ada yang maha memberi, ada yang maha mengambil, ada yang maha menolak, ada yang maha memberikan. Dimana kalau Allah menolak nggak ada yang bisa memberikan, dimana kalau Allah memberi nggak ada yang bisa menolak, dan seterusnya. Jadi makna dalam Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar lagu-laguan, tapi menumbuhkan cinta, menumbuhkan iman, menumbuhkan rasa ikhlas, menumbuhkan rasa tawakal, menumbuhkan rasa taslim, harapan, semuanya ada di sana. Makanya kita diperintahkan fatu'udu biha. Kita diperintahkan untuk menyeru wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang yang menyimpang dari nama-namanya Allah. Karena kita diberi fatu'udu biha, memohonlah kepadanya dengan Asmaul Husna itu. Karena kita minta ampun ya Ghafar, kan gitu ya. Kita minta dikasih kecukupan ya Ghani, ya Mughni. Kita minta diberi kelapangan ya Wasi'. Gitu kan? Jadi ketika kita minta diberi kesehatan banyak. Nah, di sanalah kita minta kepada Allah dengan Asmaul Husna itu, okay? Wala tajar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ini juga saya ingin mengingatkan teman-teman dulur-dulur semua. Jangan mengeraskan bacaan ketika sholat, terutama sampean ketika jadi makmum. Nah ini hati-hati ya. Ketika jadi makmum, tidak boleh mengerahkan suara bacaan. Misalnya imamnya
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita semua nanti lah ya bingung semua ini yang diikuti semua. Kecuali kalau komandan kayak di misalnya di Arab gitu ya, karena itu kan untuk memberi komando yang belakang banget. Jadi misalnya Allahu Akbar, ada petugas lain yang kemudian nambahkan Allahu Akbar. Itu untuk nambahin. Nah kita makmum jangan ikut-ikutan. Karena itu tadi petugas sendiri. Nanti kalau sampean dan saya, misalnya imam baca Al-Fatihah itu, Alhamdulillahirabbil alamin pada saat sholat jahar malam. Terus kita juga jangan. Apalagi pada saat tahiyat duduk di antara dua sujud lalu kita mengeraskan bacaan, tidak boleh ya. Apalagi makmum itu ganggu yang lain. Nggak boleh. Makanya di sini sebut wala tajhar, jangan engkau keraskan bacaanmu. Dalam ayat lain juga tajhar sautika, suaramu, terutama di sholatika dalam sholatmu. Tapi juga wala tukhafid. Kalau kamu jadi imam juga jangan terlalu rendahkan suaramu sehingga makmumnya nggak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau coba ya. Jadi kalau jadi imam juga harus jelas tegas suaranya. Tapi jadi makmum jangan ganggu. Nah itulah. Maka kata Allah, wabtaghi baina dzalika sabila, maka upayakan jalan tengah di antara itu. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lirih. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Dan Allah adalah segala puji baginya, zat yang tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan penolong, tidak membutuhkan sekutu dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyun, tidak membutuhkan penolong minadzuli dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan kita diperintahkan Allah untuk mengagungkan Allah seagung-agungnya. Saya sering mengajak sampean untuk melihat alam semesta, baik dalam video maupun foto tentang kekuasaan Allah itu, agar kita itu merasa di depan Allah itu kecil, merasa di depan Allah itu benar-benar just a dot gitu ya, sebuah titik di semesta. Bumi aja loh, hanya sebuah titik di semesta. Apalagi kita itu kan. Saya sudah sering menunjukkan video-videonya betapa kecilnya kita di semesta ini. Itu menunjukkan supaya kita ini di dalamnya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan alam semesta, itu ujungnya adalah kita merasa kecil dan ujungnya adalah kita mengagungkan Allah. Ya Allah, betapa kecilnya kita dan betapa maha besarnya Allah gitu loh. Itu yang harus jadi pelajaran kita, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah, itu tidak ada apa-apanya. Ya, betapa kecilnya kita di alam semesta itu benar-benar ini ya, saya tunjukkan sekilas saja videonya ini tentang betapa kecilnya alam semesta, kecilnya kita dibanding dengan alam semesta ini. Itulah ya. Nah, ini kita ini coba ya. Ini kan rumah kita misalnya ya, dimanapun sampean. Nah ini misalnya, ini kan rumah kita tadi, kita di halaman rumah kita lah. Seret, makin kecil kalau di zoom out gitu kan. Nah ini, itu pulau di tempat kita. Nah ini, kita lihat nih. Ini bumi, planet yang kita tempati. Dibandingkan dengan kita ini matahari, kita udah nggak kelihatan bumi kita ini. Udah nggak kelihatan. Nah, ini planet Jupiter, planet apa. Semakin jauh, matahari udah tinggal titik aja. Nah, udah nggak kelihatan matahari. Tinggal titik. Di mana bumi kita? Di mana rumah kita? Di mana sawah tambak kita? Mobil kita? Nggak ada. Nah, apalagi sudah dibanding dengan surya lain. Di dalam galaksi miliaran tata surya. Nah, ini satu galaksi Bima Sakti, Milky Way galaksi. Sudah segitu. Kita di mana? Nggak ada sudah.
Itu satu titik. Nanti galaksi yang segede itu jadi satu titik aja itu. Padahal banyak titik galaksi lain di semesta ini. Oh, kayak gitu. Inilah. Dan semua itu bertasbih kepada Allah dulu. Mulai dari Proxima Centauri galaksi, ya kan? Loh, itu nanti. Di mana kita sudah? Tidak ada tuh. Itulah. Ya. Jadi itu bagaimana cara kita satu di antara wayukabbir takbiro di situ tadi. Kabbiru wa kabbiru takbiro. Betapa agungnya Allah menciptakan semesta ini dan betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Karena itu ya sudah wajarnya kalau kita mengagungkan kebesaran kemahakuasaan Allah SWT. Oke, banyak kita menyebut asma Allah dalam setiap kesempatan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan? Nggih, Gus, ada Gus satu Gus. Ya. Ini mengenai firman Allah yang wala tajhar bisolatika, janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Ini tidak dibolehkan mengeraskan suara kalau kita menjadi makmum. Yang saya tanyakan, kalau kita sholat sendiri, boleh nggak Gus kita mengeraskan suara dalam doanya itu, baca-baca surat itu? Itu aja Gus. Nenek lanang ya oleh. Mulai oleh nek ngimami gak ngimami ya. Lu udah kalian sholat waktu isya. Kalau kita sholat sendiri boleh nggak mengeraskan suara gitu ya? Ya, jadi sebenarnya tafsir ini berkaitan penting ya. Jadi tafsir kalau di dalam beberapa ayat itu disebutkan kita itu disuruh kenapa? Pada saat itu jangan kau mengeraskan suaramu dan sehingga kaum musyrikin mendengarnya. Pada saat itu begitu ya. Lalu jangan kau lirihkan karena para sahabatmu tidak mendengarnya. Jadi itu sebagai imam. Tapi kalau sebagai makmum, kita sebagai imam sholat kalau sendiri itu memang saya belum nemu aturannya kita menjaharkan. Jadi baik di malam maupun di pagi atau di siang itu kita tetap sir membacanya. Karena menjaharkan itu hanya saat kita menjadi imam. Jadi kalau kita sendiri kan berarti nggak jadi imam, kita nggak ada makmumnya. Itu sih tahu yang saya tahu. Tapi kalau misalnya ada pendapat lain, ya monggo. Tapi bolehkah kita membaca bacaan secara keras di waktu sholat sendiri? Itu setahu yang saya tahu tidak ada ya, tidak ada aturannya. Artinya kita memang kalau Gus ketemu sholat sendiri, namun bacanya ayat-ayat itu seperti ngimami gitu loh Gus. Oh ya, monggo. Tapi yang saya tahu kalau membaca mengeraskan kalau pada saat sholat sendiri itu memang ada sih, ada yang mengatakan itu sunnah, ya kan? Kalau sholat jahriyah malam, maghrib, isya, subuh, itu ada yang mensunahkan itu. Tapi jika memilih untuk melirihkan juga boleh, terutama jika pertimbangan kekhusyuan itu lebih utama. Jadi kalau sholat jahriyah, yakni sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, mengeraskan bacaan sholat ketika sendiri itu ada juga, meskipun tidak wajib ya. Tapi kalau sebagai imam, saya mengatakan itu sebagai sunnah. Nah, sementara yang sholat siriyah, zuhur, asar, mengeraskan bacaan saat sholat sendiri, makruh malahan. Tapi meskipun tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Nah, jika mengeraskan karena lupa ya tetap sah itu. Tapi jika sengaja, maka pahala kesunahannya melirikan itu bacaan menjadi hilang. Jadi kalau di antara kekhusyuan, antara jahar sama siri, ya disesuaikan dengan kondisi. Gitu. Jadi terdapat, memang kadang Rasulullah ketika sholat sendiri, sholat malam itu melirihkan. Kadang mengeraskan juga. Itu ada itu. Jadi Rasulullah memang kadang menjaharkan sholat ketika sendiri, ketika malam, tapi kadang juga mensirrikan. Oke, saya rasa itu kajian kita pada
pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Selamat upacara ya. Ya. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Ya. Sekarang kan besoknya. Sekarang 17 Agustus. Sudah waktunya upacara. Siap, gerak. Saya kita 17. Ini udah pada datang, ini mau upacara semua. Merdekakan diri kita dari belenggu setan ya. Kita selamat dunia akhirat. Amin. Ya Allah, amin. Allahumma shalli wa sallim barik Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Amin. 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 Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta innaka taqdi wa la yuqda alayka. Amin. Amin. Allahumma taqabbal wa badal muslimin. Amin. Rabbana wa taqabbal wa ta'id rabbana la tuzigh Amin ya Allah. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدر كشاف والله شمال المنزل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa aqra fannahar waj'alhu lana